Bab 130, Api Petir 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Petir roh tidak mengintimidasi Melkit, tapi itu adalah indikasi ledakan yang akan datang. Tetap saja, Melkit tidak berteriak meskipun faktanya dia terjerat dalam ledakan itu. Namun, dia terkejut. Dia tahu bagaimana ledakan ini terjadi. Roh pohon dunia, yang berkeliaran, telah masuk melalui celah penghalang dan berubah menjadi petir. Karena peningkatan energi yang tiba-tiba, nyala petir telah meledak, tidak mampu menahan kekuatannya. Petik 1. Apakah ini mungkin? Melkit bertanya-tanya. Memulihkan posturnya yang rusak akibat ledakan, Melkit menghilangkan aliran listrik darinya seolah-olah dia sedang membersihkan debu. Tidak mungkin. Bukan Levin yang menjawab. Itu adalah Janos, Raja Roh Bumi yang pendiam. Sangat jarang baginya untuk berbicara, tetapi kali ini dia menjawab Melkit. Roh tidak bisa mengubah sifatnya. Roh-roh primitif ada di angin, api, bumi, dan sebagainya. Mereka tidak memiliki ego, mereka hanyalah bentuk lain dari mana. Namun, roh primal tidak bisa benar-benar digunakan sebagaimana roh-roh bumi yang mula-mula, pada akhirnya hanyalah roh-roh bumi. Melkit juga sangat menyadarinya. Dasar dari sihir pemanggilan roh adalah untuk memahami sifat roh. Meskipun mereka tidak dapat dilihat oleh orang biasa, mereka pasti ada. Roh angin tidak akan pernah bisa menjadi roh bumi. Roh bumi tidak akan pernah bisa menjadi roh api. Roh api tidak akan pernah bisa menjadi roh air. Roh pohon dunia, gumam Melkit. Dia berbalik dengan ekspresi kaku. Pohon dunia muda tidak memiliki satu goresan pun, meskipun terjadi ledakan yang tiba-tiba. Dia bisa merasakan roh pohon dunia menari di sekitar dahan. Pohon juga menyimpan roh. Namun, pemanggil roh tidak terlalu menyukai mereka, karena roh pohon memiliki terlalu banyak batasan dibandingkan dengan roh lainnya. Jika pemanggil memanggil mereka di hutan, roh pohon tidak dapat disangkal kuat, tetapi ketika mereka tidak berada di tempat dengan pepohonan, mereka tidak terlalu berguna. Bahkan pohon dunia tidak lain adalah pohon raksasa pada akhirnya. Namun, roh-roh itu sangat berbeda dari roh pohon. Melkit dengan datar tertawa dan melihat ke depan. Eugene duduk diam, seperti sebelumnya, tetapi nyala petir tidak lagi terlihat di tangannya. Sebaliknya, petir telah menyatu dengan api formula api putih yang sedang beredar oleh Eugene. Itu bukan petir biasa, itu adalah petir roh. Tidak, roh pohon dunia berubah menjadi petir. Tidak ada perbedaan antara pencahayaan dan api mana, itu selaras dengan mana seolah-olah itu adalah bagian darinya sejak awal. Bara hamburan dilakukan petir. Itu bukan roh petir. Levin mulai berbicara dengan susah payah. Aku tidak tahu petir apa itu. Bahkan aku tidak bisa ikut campur. Lalu apa sih itu? Sulit dipercaya, tapi bocah itu menciptakan roh baru dengan kekuatannya sendiri. Eugene juga terkejut. Ledakan itu mengejutkannya, dan fakta bahwa nyala petir telah menghilang juga mengejutkannya. Dia sekali lagi terkejut menemukan bahwa roh pohon dunia telah berubah menjadi kilat. Sulit dipercaya. Eugene sudah kaget, sedangkan untuk Tempest, dia bahkan tidak bisa berhenti berteriak. Hamel, saya tidak pernah berpikir bahwa ini akan menjadi mungkin. Kamu menciptakan keajaiban yang tidak pernah bisa dihasilkan oleh pemanggil roh atau raja roh. Eugene tidak repot-repot menjawab Tempest. Sebaliknya dia menganalisis perubahan di dalam dirinya sendiri. Petik 1. Itu tidak benar-benar menghilang. Dia menatap tangannya yang kosong. Api petir benar-benar menyatu dengan manaku. Benda yang kamu remas hanyalah segumpal roh primal. Namun, roh pohon dunia menjawab panggilanmu dan menjadi roh baru. Aku tahu, jadi diamlah. Mengambil napas dalam-dalam, Eugene memanipulasi mana. Pes. Semakin ganas nyala api itu, semakin kuat petir itu. Apakah nyala petir itu merupakan bahan yang spesial? Tidak, bukan itu. Perubahan telah dimulai setelah roh pohon dunia bergabung dengan persamaan. Dia berdiri dari tanah. Kemudian, dia mencoba merasakan mana di sekitarnya dan roh pohon dunia, tetapi roh pengembara tidak berubah menjadi petir lagi. Atau yang lain, apakah itu karena aku spesial? Fakta bahwa dia telah bereinkarnasi sudah cukup untuk membuatnya merasa istimewa. Sejauh yang diketahui Eugene, tidak ada orang lain di dunia ini yang berhasil bereinkarnasi, selain dirinya sendiri. Mungkin mereka tutup mulut setelah bereinkarnasi. Dia tidak hanya istimewa karena dia bereinkarnasi, dia juga istimewa di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia telah bersama dengan rekan-rekan berbakat pada saat itu, Eugene tetaplah hamil bodoh yang telah membunuh 3 Raja Iblis. Penguasaan mana, nyala petir, dan roh pohon dunia. Tidak, itu tidak cukup. Lubang abadi. Itu adalah kekuatan yang membuat api petir menyerah. Formula api merah. Tempest terus mengoceh, mengatakan bahwa ini adalah keajaiban. Namun, ini adalah hasil yang tak terhindarkan, bukan keajaiban. Semua faktor ini saling terkait untuk menciptakan hasil ini. Setelah mencapai kesimpulan, Eugene menoleh ke Melkit dan bertanya, Nyonya Melkit, saya ingin meminta bantuan dari Anda. Apa? Buat api kilat lain untukku. Melkit tahu mengapa dia meminta yang lain. Dia ingin menguji hipotesisnya sekali lagi. Aku bisa melakukan itu tapi, Melkit bergumam, tetapi Eugene tidak mendengar akhir dari kalimatnya.
Dia terbang dan mencapai cabang-cabang pohon yang menyebar dengan penuh semangat. Menariknya, dia sekarang bisa melihat cabang mana yang bisa dipotong tanpa merusak pohon. Aku bisa melihat sekarang. Dia tidak bisa melihat mereka sebelumnya, tetapi roh pohon dunia terlihat oleh matanya sekarang, mereka tampak seperti kabut buram. Ada beberapa cabang yang tidak dibawa oleh roh-roh itu. Dengan kata lain, tidak apa-apa memotong cabang-cabang itu. Eugene memotong satu cabang tebal dan turun. Melihatnya, Melkit tanpa sadar menelan ludah. Meskipun Tower Masters memiliki otoritas tinggi, bahkan cabang pohon peri biasa pun sangat sulit didapat. Selain itu, cabang itu bukan hanya dari pohon peri biasa, itu adalah cabang pohon dunia. Bahan ini sama berharganya dengan hati naga. Sebagai gantinya, aku akan memberimu ini. Eugene berbicara seolah-olah dia sangat membantunya. Terlepas dari itu, Melkit mengulurkan tangannya dan menerima cabang pohon dunia. Hehehehehehehehe. Tidak dapat menahan kegembiraannya, Melkit tertawa begitu keras hingga bahunya bergetar. Dia sudah menggunakan tongkat cabang pohon peri, tapi itu tongkat yang diperbarui, sementara potongan ini cukup besar untuk membuat tongkat baru yang sempurna untuknya. Aku akan menjadikanmu satu. Ya, tentu saja, aku akan menjadikanmu satu. Aku akan kembali ke Arot besok pagi, Melkit berbicara dengan penuh semangat. Sekarang juga. Nyonya Ancila memberitahuku dia akan menyiapkan pesta. Kembalikan padaku jika kau tidak mau. Kapan aku bilang tidak? Aku sebenarnya tidak suka pesta. Pesta, tidak banyak penyihir yang menyukai pesta. Ya, saya juga seorang penyihir. Saya suka meneliti sendirian di tempat yang sunyi, daripada pergi ke pesta yang bising. Suaranya cerah, tapi wajahnya kusut. Dia berbaring melalui giginya. Melkit tergila-gila pada pesta, tetapi dia tidak ingin menyerah pada cabang pohon dunia di tangannya sekarang. Pada akhirnya, Melkit kembali ke gerbang warp keluarga Leonhard, memegang cabang pohon dunia di tangannya seolah-olah itu adalah bayinya yang berharga. Dia baru kembali ke rumah Leonhard 10 hari kemudian. Sejak awal, biji penerangan adalah bahan langka, dan dia telah menggunakan semua biji yang dimiliki menara putih saat membuat nyala api pertama. Oleh karena itu, Melkit bahkan mencari di pasar gelap Jalan Bolero dan mengosongkan dompet pribadinya, bukan di menara putih, untuk membeli biji petir dalam jumlah besar. Kemudian, dia memohon dan memberikan hadiah kepada alkemis bawahannya, yang telah bekerja semalaman untuk membuat nyala petir pertama, untuk meyakinkan mereka untuk membuat ulang nyala api. Ini lebih besar dari yang terakhir, kata Melkit. Dia mengatakan yang sebenarnya. Nyala petir yang baru terlihat memang lebih besar dari yang sebelumnya. Eugene dan Melkit berjalan melalui jalur yang sama, rumah utama, hutan, desa elf, dan 3 pohon dunia. Seperti yang dia lakukan 10 hari yang lalu, Eugene duduk di depan kotak dan meraih petir dengan tangannya. Kondisinya juga sama, Melkit memasang penghalang dan Eugene mengendalikan nyala petir menggunakan rumus api putih. Beberapa waktu berlalu ketika Eugene menggerakkan nyala api. Ini tidak bekerja. Sepertinya begitu, kata Eugene, mematikan api petir tanpa perasaan yang tersisa. Ada reaksi saat dia berinteraksi dengan nyala petir. Mananya yang seperti api telah memadatkan api petir, lalu membuatnya mengembang. Namun, tidak seperti sebelumnya, mana Eugene tidak menyatu dengan api petir, dan tidak ada roh Waltri yang tertarik olehnya. Kenapa kamu tidak terlihat kecewa? Aku agak melihatnya datang. Menamparkan bibirnya, Eugene menyentuh nyala api dengan jarinya. Perubahan itu hanya terjadi sekali. Begitulah cara nyala petir menjadi kekuatanku. Itu saja, Eugene berbicara dengan acuh tak acuh. Perubahan yang terjadi padamu. Aku, pemanggil roh agung Melkit El Hayah, dan 2 raja roh yang memiliki kontrak denganku, dapat menjamin bahwa tidak ada preseden dalam sejarah pemanggilan roh. Tempest juga memberitahuku hal yang sama. Mengibaskan. Saat Eugene menjentikkan jarinya, nyala petir terdorong menjauh. Ketika itu terjadi, nyala petir bergetar dan kembali ke kotak tempat semula. Saya melakukan banyak tes selama 10 hari terakhir ini. Eugene berdiri dari kursinya dan membersihkan celananya. Roh jenis baru diciptakan di dalam diriku, dan atributnya adalah kilat. Namun, itu bukan roh petir. Mereka berjalan melewati hutan. Akankah roh menjadi lebih besar sedikit demi sedikit? Atau akankah lebih banyak roh pohon dunia berubah menjadi roh baru ini? Saya penasaran. Oleh karena itu, saya tinggal di hutan ini selama 10 hari dan merasakan roh tanpa henti, tapi roh pohon dunia tidak berubah menjadi roh baru lagi. Menyipitkan matanya, Eugene memandangi pepohonan di hutan. Roh pohon dunia berterbangan di antara pepohonan seolah menggoda Eugene. Aku merasa mereka ingin menggangguku. Mengganggumu, roh? Melkit dengan tercengang bertanya. Iya, mereka memberi isyarat agar saya datang, tetapi mereka tidak mendatangi saya ketika saya sudah dekat. Tapi, mereka juga tidak benar-benar melarikan diri. Mereka pasti dekat, tapi saya tidak bisa menyentuh mereka. Petik 2. Roh tidak benar-benar memiliki tubuh fisik, tahu. Bagaimanapun, bajingan sialan itu tidak menjawab permintaanku. Terkekeh, Eugene mengangkat jarinya. Pes. Konten iklan. Petir melesat keluar dari ujung jarinya. Melkit menjatuhkan rahangnya dan berbalik ke arah di mana Eugene menembakkan petir. Listrik masih mengalir di tanah yang hangus. Petik 2. Luar biasa,
Gumam Melkit, menenangkan keterkejutannya. Roh petir, tidak, manamu sendiri yang menahan petir. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Artinya itu sama sekali berbeda dari sihir pemanggilan roh atau sihir biasa. Ini juga berbeda dari seni bela diri. Mana hanyalah mana. Untuk mengubahnya menjadi apapun, pertama-tama harus diubah menjadi sihir menggunakan mantra atau teknik bela diri. Roh primal tidak memiliki ego. Ini juga berlaku untuk roh pohon dunia, mereka adalah roh utama yang kebetulan tinggal di pohon dunia, itu saja. Roh primal adalah inti dari semua roh dan bentuk lain dari mana. Mereka ada di mana-mana selama roh ada, tapi tidak kehilangan dirinya sendiri bahkan di depan roh kelas atas. Melkit menelan ludah. Alasan mengapa dia membuat nyala petir adalah untuk membantu Yujin membuat kontrak dengan roh petir itu sendiri. Dia telah gagal menandatangani kontrak, tetapi dia tidak perlu melakukannya lagi. Petir mengalir di tubuhnya sekarang. Sebenarnya tidak perlu menghubungi roh lagi. Meskipun petir bercampur dengan manamu, atributnya tidak berubah. Haruskah saya jujur? Saya ingin menjebak Anda dan membedah Anda saat ini juga. Aku yakin pemanggil roh manapun ingin melakukan hal yang sama. Tidak, setiap penyihir di dunia ini akan berpikiran sama. Tolong serahkan pada imajinasimu. Jangan mencobanya. Saya penasaran. Merasakan sensasi menjalari punggungnya, mata Melkit berbinar. Apa yang bisa kamu lakukan dengan kekuatan unikmu itu? Saya telah melakukan beberapa eksperimen. 10 hari ini, Yujin telah mencoba banyak hal. Tidak ada roh pohon dunia baru yang tertarik oleh petir di tubuhnya. Ini tidak berubah setelah dia menggunakan nyala petir kedua. Petir ini sekarang benar-benar menyatu dengan mana miliknya. Itu tidak habis lagi. Sama seperti mana yang diisi ulang setelah beberapa saat, petir juga diisi ulang. Setiap kali Yujin membuat kemajuan dalam formula api putih, petirnya juga akan semakin kuat. Dengan kata lain, mana dan kilatnya adalah satu dan sama, dalam arti tertentu. Apakah mana miliknya dijiwai dengan roh petir atau lainnya, itu tidak membuat banyak perbedaan bagi Yujin, bagaimanapun juga, mananya sekarang berdengung dan memberinya perasaan geli. Sama seperti dia bisa menembak mana, dia sekarang bisa menembakkan petir. Dia bahkan bisa mengilhami kekuatan pedangnya yang berkobar dengan atribut petir. Petir memperkuat kekuatannya, dan ini juga berlaku untuk formula api putih itu sendiri. Formula api putihnya dicangkokkan ke lubang abadi. Dia memutar core-nya dalam lingkaran, menghancurkannya, membuat ulang potongan-potongan itu menjadi core yang lebih kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat core kecil itu berputar dan meledak sekali lagi. Sekarang, pencahayaan ditambahkan ke dalam ledakan, membuatnya lebih kuat dan aliran mana lebih ganas. Itu membebani tubuh Yujin, sama seperti ketika dia menggunakan ignition, tetapi core-nya tidak kelebihan beban. Aku belum benar-benar terbiasa. Yujin menarik napas dan menghembuskannya dalam-dalam. Dia terus bernapas seperti itu untuk sementara waktu. Melkit dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat Yujin. Segera, dia menyadari bahwa wajah Yujin menegang saat dia bernapas. Bukan hanya wajahnya, seluruh tubuhnya tegang. Melkit tidak pernah mempelajari seni bela diri dengan benar, tetapi dia tahu apa artinya ini. Petik 1. Apakah dia gugup? Pikir Melkit. Itu aneh. Dia telah menyaksikan pertempuran antara Yujin dan Master Menara Hijau, dan dia telah bersama Yujin sebelum pertarungan terjadi. Saat mereka berkendara ke alun-alun Menara Hijau, Melkit dan Mer mengkhawatirkan Yujin, memikirkan pertempuran yang akan datang. Namun, tidak ada sedikit pun kegugupan di wajah Yujin. Bahkan di kereta, dia santai. Dia sama sekali tidak takut pada perspektif bertarung melawan Archwizard di lingkaran ke-8. Dia tetap sama ketika dia meninggalkan kereta, dan bahkan ketika pertempuran dimulai juga. Dia baru saja bergerak secara alami dan memenangkan pertarungan. Hei, kamu tidak salah mengira sesuatu, kan? Melkit dengan hati-hati bertanya. Aku memang bertanya apa yang bisa kamu lakukan dengan kekuatan itu, tapi itu tidak berarti aku ingin melawanmu, tahu. Melkit berpikir, apakah anak itu akan menerkamku? Apakah dia salah paham dengan saya? Dia masih muda, itu mungkin. Namun, Yujin tidak menjawab pertanyaan Melkit. Dia hanya menatap ke depan sambil mengerutkan kening. Alasan kegugupannya sederhana. Aku tidak ingin mempermalukan diriku sendiri, pikir Yujin. Tentu saja, dia tidak berniat melawan Melkit. Kegugupan ini semata-mata karena dirinya sendiri, karena alasan psikologis. Setelah menarik napas dalam beberapa kali, Yujin mengoperasikan formula api putih. Ketika dia meletakkan satu kaki ke depan, listrik menyala. Ledakan. Melihat apa yang baru saja terjadi di depan matanya, Melkit menganga. Seperti kilat. Ya, benda tadi seperti kilat. Tidak, tidak seperti. Yujin benar-benar menjadi kilat barusan. Itu adalah satu-satunya deskripsi yang mungkin mengingat bagaimana dia cepat dan sangat kuat. Masalahnya adalah bahkan Yujin tidak bisa dengan sempurna mengendalikan kecepatan yang konyol itu. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Melkit dengan gagap saat dia mendekati Yujin. Dia muncul, menjadi sambaran petir dan terhenti setelah dia menabrak beberapa pohon. Cara dia berhenti tidak terlalu rapi. Alur di belakang kakinya yang terseret terlihat jelas. Postur tubuhnya juga tidak stabil. Yujin berdeham. Itu sebabnya dia gugup. Sebagai orang yang memiliki semua kenangan dari kehidupan masa lalunya, Yujin sangat malu dengan dirinya sendiri karena gagal mengendalikan kekuatannya dan terseret oleh kekuatannya.
Wah. Bisakah kamu mendengarku? Apa kamu baik-baik saja? Tentu saja. Aku baik-baik saja. Bahkan tidak sakit, kau tahu. Anda juga telah melihatnya, Master Menara Putih. Eugene berbicara dengan langkah cepat. Petik 2. Ya, saya telah melihat. Kamu sangat cepat. Kamu seperti petir. Dia tidak terluka. Ya, tentu saja tidak. Dia muncul dengan perisai aura di sekujur tubuhnya. Hanya saja perasaannya terluka. Kecepatan saya lebih lambat daripada saat saya menggunakan pengapian. Pengapian tidak hanya membebani core, tetapi juga membebani bodi. Itu sebabnya dia bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik. Namun, petir ini hanya menyebabkan mana meledak lebih cepat. Kontrol mana Eugene sangat spektakuler, tetapi masih sulit untuk mengerem dirinya sendiri. Sangat mudah untuk memperkuat kekuatan serangan dengan mencampurkan petir ke dalamnya. Di sisi lain, tidak mudah untuk bergerak saat dia mengedarkan mana yang ganas ini ke seluruh tubuhnya. Mengelus dagunya, Melkit tenggelam dalam pikirannya. Karena itu bukan mana biasa. Kenapa kamu tidak menggunakannya untuk sihir dan berhenti mencampurnya saat kamu menggunakan seni bela diri? Itu akan terasa seperti aku menyia-nyiakannya. Sihir itu menawan. Semakin dia belajar, semakin banyak hal yang tidak mungkin dia capai jika dia hanya menggunakan seni bela diri. Namun, bukan berarti Eugene akan menyerah pada seni bela diri. Selain itu, tidak mudah menggunakannya untuk sihir. Eugene mengacak-acak rambutnya. Sifat mana berubah jadi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi aku tidak bisa memberimu saran apapun. Yah, kalau begitu aku tidak punya pilihan. Saya harus membiasakan diri dengan kilat-kilat. Kilat-kilat. Eugene hanya mengatakannya, tetapi Melkit tidak melewatkannya dan bertanya, apakah Anda menyebutkannya? Petik 2. Jadi, apa yang baru saja kamu gunakan adalah Lightning Flash of the White Flame formula. Apakah itu sesuatu seperti ini? Eugene tidak menjawab. Atau formula kilat petir, rumus api putih kilat-kilat, rumus nyala kilat-kilat, formula kilat petir api putih. Melkit terus menggoda Eugene. Diam. Bukankah wajahmu sedikit merah? Apakah Anda malu menyebutkan keahlian Anda? Hei, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kau tahu. Itu hak seseorang untuk menyebutkan keterampilan yang mereka buat, kata Melkit dengan bangga. Setiap penyihir memiliki dilema seperti itu. Mereka menciptakan sihir yang sangat keren ini, tetapi mereka kesulitan menemukan nama yang keren untuk sihir itu. Dan namanya adalah hal yang rumit. Nama itu mungkin terlihat keren bagi orang yang menamainya, tapi mungkin terdengar memalukan dan jelek bagi orang lain, bukan? Sudut bibir Melkit terangkat. Eugene tetap diam. Tapi rasanya pencipta meremehkan keahliannya sendiri untuk menggunakan nama biasa. Jika nama itu terlalu mewah, maka memalukan untuk menceritakannya kepada orang lain. Aku tahu itu dengan sangat baik. Bukankah aku sudah memberitahumu? Setiap penyihir punya dilema itu, oke. Oke, jadi. Saya pikir nama Lightning Flash baik-baik saja. Tidak, ini sebenarnya agak terlalu normal. Bagaimana dengan guntur api? Atau guntur api? Apakah mereka terdengar norak? Firebolt, api petir. Sihir, teriak Eugene. Melkit mencibir saat dia menoleh ke Eugene. Sihir apa? Aku akan menunjukkan sihir padamu, jawab Eugene. Dia mengerutkan kening saat dia mengangkat jubahnya untuk mengeluarkan akasya. Namun, bukan hanya akasya yang keluar dari jubahnya. Petik 2. Eugene menatap Mer, yang memeluk akasya sambil mati-matian menahan tawanya. Melihat anak yang terkikik itu, dia merasa seolah-olah Sienna menyeringai padanya. Dia mengetuk kepala Mer tanpa menyadarinya. Kenapa kamu memukulku? Mer marah. Senyummu menyebalkan. Menurut saya nama Lightning Flash sangat keren. Ketika saya mendengar nama yang sederhana dan intuitif itu, saya dapat merasakan bahwa keterampilan penamaan Anda benar-benar meningkat. Mer segera berbicara dengan senyum licik di wajahnya. Keterampilan penamaan. Melkit mengulangi kata-kata Mer. Dengan amarah yang penuh dendam, Mer melanjutkan, bukankah itu nama yang jauh lebih baik dibandingkan dengan nama-nama seperti Asura Rampage, Poltergeist Aegis, Dead End, Tousan Thunderclaps, dan Lightning Counter? Orang bodoh macam apa yang muncul dengan nama memalukan seperti itu? Yah, setidaknya Tousan Thunderclaps dan Lightning Counter terdengar cukup oke. Mereka terdengar seperti kilat. Melkit menimpali untuk menggoda Eugene. Tolong diam. Eugene mengatupkan giginya. Menenangkan kekesalannya, dia mengangkat akasya sambil mendorong Mer, yang masih tergantung di akasya, kembali ke jubahnya. Masuk ke dalam. Tuan Eugene, bagaimana dengan Lightning Asura? Mer dengan mengejek bertanya. Diam. Eugene tidak lagi ingin membicarakan topik ini. Setelah membebaskan dirinya dari semua ide dan pemikiran, dia duduk untuk berkonsentrasi dan mengingat sebuah formula. Formula itu kemudian diubah menjadi mantra. Api petir yang berderak berputar di sekitar tubuh Eugene, turun ke tanah. Pada saat yang sama, tubuh Eugene melayang ke langit. Pencahayaan menutupi tanah di bawahnya, menari-nari dengan riang. Kamu, Melkit tergagap. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia terkejut hari ini. Saat wajahnya menjadi pucat, dia menggelengkan kepalanya. Raksasa. Itu tidak persis sama, tetapi cukup bagi Melkit untuk mengenali apa yang sedang dilakukan Eugene.
Dia tahu mantra apa yang diucapkan Eugene. Bagian sihir khusus ini telah diciptakan oleh Master Menara Hijau Generik Osman ketika dia mencoba membuat mantra khas untuk dirinya sendiri. Pohon ilahi. Apakah dia menyalinnya hanya dengan melihatnya? Itu tidak jauh dari level yang sama dengan menyalin pola sihir yang terukir pada kue. Karena Eugene belum pernah melihat formula pohon ilahi, mustahil baginya untuk menirunya secara acak. Yah, dia menggaruk permukaan. Pohon ilahi secara teknis adalah mantra lingkaran ke-6, tetapi tingkat kesulitannya sebenarnya terlalu tinggi untuk dicoba oleh penyihir lingkaran ke-6. Satu-satunya alasan mengapa dia bisa melemparkannya adalah karena dia memahami sihir melalui Akasha dan dibantu oleh Mer. Sihir itu, sebaiknya kamu tidak menggunakan itu, gumam Melkit, menggelengkan kepalanya. Jika Master Menara Hijau mengetahui bahwa kamu mempelajari pohon ilahi tanpa izinnya, dia akan membunuhmu bagaimanapun juga, reputasi dan martabat terkutuk. Tentu saja, dia akan mencoba. Menyebarkan formula itu, Eugene mendengus. Lagi pula, aku hanya menggunakannya sekali untuk kamu lihat. Aku tidak berencana menggunakan sihir jelek semacam ini. Petik 2. Berkat pohon ilahi, Eugene dapat membungkam Melkit. Sihir jelek. Melkit dengan datar tertawa dan menggelengkan kepalanya lagi.